warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan kembali materi yang sebelumnya ya, tentang struktur dan fungsi jaringan tumbuhan. Mungkin mengulas sedikit untuk jaringan tumbuhan sebelum nanti masuk ke organnya. Jadi di jaringan tumbuhan itu ada dua jenis jaringan, ada jaringan muda dan jaringan permanen. Kalau jaringan muda ini ada di 3 tempat ya kalau di tumbuhan, ada di bagian ujung, bagian samping atau lateral, dan di ruas-ruas atau interkalar. Sedangkan kalau jaringan yang permanennya atau jaringan yang tuanya itu ada epidermis, parenkim, terus penyokong yaitu sklerenkim dan kalenkim, juga pengangkut yaitu xilem dan floem. Oke, di sini mungkin secara garis besarnya saja. Kalau epidermis itu letaknya pasti di paling luar karena dia sebagai pelindung yang fungsinya untuk melindungi jaringan yang di bawahnya. Sedangkan jaringan pengisi atau parenkim ini sebagai jaringan dasar. Biasanya kalau jaringan dasar dia juga menyimpan cadangan makanan atau menyimpan udara, menyimpan air, dan juga tempat terjadinya fotosintesis. Sedangkan kalau penyokong, karena dia berfungsi untuk menyokong, dia sebagai penguat, atau kalau diibaratkan di tubuh manusia itu jaringan penyokong itu sebagai rangkanya, sebagai penguatnya, penyokongnya, supaya tumbuhan itu tetap kokoh. Ada dua jenisnya, ada sklerenkim dan kalenkim. Apa bedanya? Kalau sklerenkim itu penguat untuk jaringan yang tua dan dia sifatnya itu selnya sudah mati. Jadi sudah banyak sel-sel yang mati. Sedangkan kalau kalenkim itu penguat untuk jaringan yang masih muda. Dan di kalenkim itu sel-selnya masih hidup. Jadi semakin tua suatu jaringan, maka dia akan semakin kuat. Kalau di tumbuhan itu ketika selnya sudah mati, biasanya dinding selnya akan lebih kaku lagi dibandingkan dinding sel yang tumbuhan yang masih hidup atau tumbuhan yang masih muda. Kalau pengangkut itu berarti dia mengangkut zat-zat ya, kayak alat transportasinya di dalam tumbuhan. Ada dua, ada xilem dan floem. Kalau xilem itu dia mengangkut air, kalau floem itu mengangkut hasil fotosintesis. Jadi ingat saja, kalau floem kan depannya F, berarti dia mengangkut fotosintesis, hasil fotosintesis. Ini garis besarnya dari jaringan-jaringan di tumbuhan. Kalau kita ke organnya, organ di tumbuhan itu kan ada 3 ya, batang, akar, daun. Ini organ utamanya, tapi juga kita bisa tambahkan ya, sebenarnya ada 6. Ada bunga juga termasuk organnya, terus biji dan juga buah. Jadi ada 6 ya, bunga, biji, dan buah. Tapi yang utamanya adalah batang, akar, dan daun. Kita mulai dari akar dulu. Jadi akar itu dari mana munculnya? Ketika dia masih biji ya, tumbuhan masih biji, ketika dia mulai berkecambah, yang pertama kali keluar adalah akar. Akar ini yang masih mudanya namanya adalah radikula. Jadi yang pertama kali muncul adalah radikula. Radikula ini adalah calon akar. Oke, calon akar. Nah, fungsi dari akar sendiri, dia fungsi utamanya ya sudah jelas ya, dia menyerap air dan zat hara. Selain menyerap air, fungsi lainnya dia mengokohkan tumbuhan. Jadi dia mencengkram tanah supaya tumbuhan itu tetap berdiri tegak. Ada beberapa tumbuhan yang akarnya itu menyimpan cadangan makanan, ya contohnya tadi ya umbi-umbian. Ini umbi juga sebagai alat perkembangbiakan vegetatif kalau di tumbuhan.
Dan beberapa tumbuhan juga punya akar nafas, kayak akar di tumbuhan bakau. Bakau itu kan adanya di laut ya, akarnya kan terendam air. Sedangkan kalau misalnya akar tumbuhan yang terendam air, apalagi airnya air garam, itu akan mudah busuk, sehingga butuh tambahan akar, yaitu akar nafas. Ini fungsi-fungsi dari akar. Akar itu kan, kalau tumbuhan itu kan ada dua ya jenisnya, ada dikotil dan monokotil. Dikotil itu yang keping bijinya, kotiledonnya berkeping dua. Tapi kalau mono, namanya juga mono itu satu, berarti kotiledonnya berkeping satu. Ya. Bedanya apa akar dikotil sama monokotil? Kalau dikotil itu nama akarnya, jenis akarnya adalah akar tunggang. Apa itu akar tunggang? Kalau akar tunggang itu jadi ada akar utamanya yang besar, terus ada akar-akar kecil, akar-akar cabang. Jadi kalau akar tunggang itu bisa jadi akar bercabang besar ya di samping. Nah, ini adalah akar tunggang. Tapi kalau akar serabut, dia tidak punya akar utama. Dia munculnya dari pangkal batang ya, paling bawah dari batang, semuanya keluar dari situ. Jadi di satu titik. Kalau akar serabut tidak terjadi percabangan. Kalau monokotil, makanya kalau akar monokotil, akar serabut itu lebih mudah dicabut dibandingkan akar tunggang. Oke. Akar itu punya bagian-bagiannya karena ada part-partnya ya. Akar itu ada, kita lihat ya, paling bawah itu di akar itu ada yang disebut sebagai tudung akar, atau bahasa biologinya boleh lah ya, kaliptra. Nah, tudung akar ini fungsinya buat apa? Supaya si akar itu tidak rusak ya, melindungi akar saat menembus tanah. Jadi saat menembus tanah itu dia tidak akan rusak jaringannya karena ada kaliptra. Jadi kaliptra itu lebih kuat ya, dia lebih tebal jaringannya sehingga dapat melindungi bagian akar di atasnya. Nah, di akar itu ada beberapa bagian. Ini kan paling bawah ya, tudung akar itu. Di bagian atasnya, jadi bagian sini, ini itu daerah pembelahan. Jadi meristem itu letaknya di sini ya. Jadi meristem itu adanya di atas tudung akar. Dia akan terus membelah sehingga akar itu akan semakin panjang ya. Jadi setelah pembelahan lebih banyak, dia ada pemanjangan sel. Jadi nanti tuh sel-selnya itu terangkat makin ke atas ya. Bukan maju ke bawah, tapi sebenarnya dia ke atas. Semakin panjang, bertambah pemanjangan hingga dia terdiferensiasi. Kalau diferensiasi berarti nanti dia punya spesialisasi. Entah itu nanti ada jaringan yang berfungsi sebagai pengangkut, mungkin ya. Jadi diferensiasi itu kalau udah spesialisasi berarti jaringannya sudah tua. Jadi jaringan yang tuanya setelah daerah pemanjangan. Kalau di akar tunggang pasti ada cabang akar ya. Beberapa yang punya cabang akar ini hanya akar tunggang. Tapi kalau serabut akar ya, atau rambut akar, kita sebutnya sebagai rambut akar, ini adalah bagian dari epidermis, jaringan epidermis. Jadi keluarnya dari jaringan epidermis. Dan ini fungsinya buat menyerap air lebih banyak. Dia ada rambut-rambut akar supaya air yang diserap itu akan lebih banyak. Ini bagian-bagian dari akar. Nah, mungkin ini yang utamanya ya dari materi di bab ini, itu kita harus bisa membedakan jaringan di akar dikotil dan monokotil. Strukturnya seperti apa? Karena di sini mungkin di rumah ya tidak bisa melihat langsung di mikroskop, mungkin bisa searching ya. Banyak gambar perbedaan dikotil dan monokotil. Tapi kita lihat aja ya, lihat perbedaan dari akar monokotil dan dikotil. Oke. Di jaringan akar, untuk akar urutannya itu paling luar pasti selalu epidermis.
paling luar. Nanti setelah epidermis di bawahnya ada korteks. Setelah korteks baru ada endodermis. Nah, endodermis itu adalah bagian dari parenkim juga. Nanti di bawahnya ada perisikel. Perisikel itu biasanya untuk membuat cabang akar. Perisikel, nanti di bawahnya perisikel itu baru ada xilem dan phloem. Gitu ya. Kalau di akar yang masih muda biasanya ada silinder pusat. Tapi ini hanya untuk akar yang masih muda, silinder pusat itu. Oke, gimana cara membedakan xilem dan phloem pada akar, pada tumbuhan, pada jaringan tumbuhan? Jadi xilem itu biasanya lingkarannya lebih besar, sedangkan phloem itu lingkarannya kecil. Kalau di monokotil, letak xilem dan phloemnya itu selang-seling. Ini xilem, di sini ada phloem. Xilem, phloem, xilem, phloem. Jadi selang-seling antara xilem dan phloem di akar monokotil itu, letak xilem dan phloemnya dia selang-seling. Jadi berselang-seling ya. Nah, kalau di dikotil, jadi letak xilemnya semua di tengah. Ini yang besar-besar ini adalah xilem. Sedangkan yang kecil-kecil di sampingnya, ya, yang ini, nah, ini adalah phloemnya. Ini nih, phloem. Nah, jadi bagian yang kecil-kecilnya adalah phloemnya. Jadi kalau di dikotil itu, xilemnya terpusat di tengah, dikelilingi oleh phloem. Jadi xilemnya terpusat di tengah. Ini bedanya akar monokotil dan akar dikotil. Oke? Dan jangan lupa untuk urutannya. Apa saja sih yang ada di endodermis yang ada di akar, di jaringan akar itu? Nah, pasti selalu ada endodermis. Ciri khasnya adalah endodermis ya kalau jaringan akar. Sekarang kita ke batang. Nah, kalau batang sendiri itu dia berasal dari epikotil dan hipokotil ya. Dari jaringan ini. Dari epikotilnya dia akan tumbuh menjadi batang lebih panjang. Sebenarnya dia pemanjangan dari radikula. Fungsinya dia untuk menopang tanaman. Ya, penopangnya itu adalah batang. Dan yang utamanya adalah dia untuk alat transportasi. Jadi dia menghubungkan antara akar dan daun supaya airnya bisa mencapai daun, itu pasti melewati batang terlebih dahulu. Dan di batang itu semua bagian tubuh lainnya itu muncul. Daun, bunga, buah. Jadi selama masih ada batang, daun bisa muncul, akar pun bisa muncul. Oke, jadi selama masih ada batang. Sebagai tempat penyimpan cadangan ya umbi dan alat perkembangbiakan. Karena di batang lah ya biasanya kita bisa mencangkok, okulasi, enten, atau kita tunas ya, atau kita mau setek, itu kan menggunakan batang. Bentuknya ada yang berkayu, biasanya kalau batang-batang berkayu itu adalah batang-batang dikotil. Jadi batang-batang dikotil itu batangnya berkayu. Sedangkan yang batang-batangnya rumput itu adalah batang monokotil. Tapi kalau misalnya batang basah, ini bisa monokotil, bisa dikotil juga bisa. Ya, ini untuk bentuk-bentuk batangnya, kayu, rumput, dan basah. Nah, strukturnya ini yang utama juga ya. Kalau urutan jaringannya, susunan jaringannya yang paling luar itu adalah epidermis. Terus korteks seperti biasa, tapi yang membedakan batang dengan akar itu di batang tidak ada ini ya, tidak ada endodermis. Jadi epidermis, korteks, dan biasanya kalau di monokotil bedanya ya, monokotil dan dikotil urutannya berbeda. Kalau di monokotil, epidermis, korteks langsung jaringan pembuluh, xilem dan phloem. Tapi kalau di dikotil ini berurutan dari mulai epidermis, lalu korteks, habis korteks itu ada xilem. Habis xilem baru kambium. Setelah kambium ada kebalik. Ya. Terbalik ya. Jadi habis korteks itu ada phloem,
baru kambium, baru xilem. Karena xilem itu letaknya di dalam, ya, di dalam. Baru yang terakhir adalah ampulur atau silinder pusat sama sekali, ya. Nah, ini untuk dikotil. Beda. Ya. Jadi kalau batang monokotil itu dia xilem dan floemnya tersebar. Jadi tersebar di seluruh permukaan korteks, ya, dia tersebar. Dan ini kalau diperbesar, ya, posisinya xilem dia selalu lebih besar daripada floem. Jadi ini xilemnya dan ini adalah floemnya. Tapi kalau di batang dikotil dia lebih jelas, ya, karena ini ada yang di batas ini namanya kambium. Nah, kambium itu dia yang bikin batangnya berkayu. Batang berkayu dan membesar, ya, membesar semakin lebar. Dia membentuk apa? Dia membentuk, yang bikin dia besar itu karena membentuk xilem dan floem sekunder. Gitu. Jadi dia membentuk xilem dan floem. Ini, ya, kambium di sini adalah sebagai meristem lateralnya di batang. Nah, posisi antara xilem dan floem, ingat aja, ya, kalau floem itu di luar, di luar, xilem di dalam. Ya, xilem di dalam, floem di luar. Floem, kambium, xilem. Nanti semakin lebar, ketika membentuk xilem dan floem sekunder, apa efeknya? Efeknya nanti ada lingkaran tahun. Kalau kayak cincin-cincin gitu, ya, bentuknya. Ini yang terlihat biasanya di pohon, lingkaran tahunnya. Kalau struktur batang, kita ke daun. Nah, kalau daun, munculnya daun itu dimulai dari plumula, ya, dari plumula. Dan fungsi utama daun itu adalah tempat terjadinya fotosintesis, mengambil CO2 dan mengeluarkan O2 juga. Dia sebagai organ pernafasan, ya, mengatur penguapan air juga. Jadi kalau misalnya kalian lihat ada tumbuhan, terus dia mengembun, ya, ketika kita plastikan atau disimpan di dalam toples kaca terus dia berembun, berarti dia mengalami penguapan air. Oke, ini bentuk tulang daun, nih, ada melengkung, menjari, sejajar, dan menyirip. Kalau melengkung ini adalah tulang daun khusus untuk monokotil, menjari untuk dikotil, sejajar untuk mono, dan menyirip untuk dikotil. Gitu, ya. Oke. Bagian daun, nah, ini ada helai daun, tulang daunnya. Nah, ini, ya, tulang daun itu yang tadi. Jadi ini sejajar, menjari, menyirip, melengkung adalah tulang daunnya. Terus ada bagian pelepah, bagian ujungnya, dan tangkai daunnya. Oke, ini yang membedakan jaringannya. Jaringan daunnya strukturnya seperti apa? Ini adalah jaringan pada monokotil. Ini pada dikotil, dan ini pada monokotil. Bedanya apa? Bedanya adalah ini. Jadi kalau misalnya di dikotil itu jaringan, ini adalah jaringan mesofilnya, ya. Mesofil itu adalah jaringan untuk tempat fotosintesis. Kalau di dikotil itu ada palisade, ada spons, beda, ya. Tapi kalau di monokotil hanya mesofil saja, tidak dibagi dua. Nah, di bagian epidermisnya itu biasanya ada tambahan kutikula, ini epidermis, dan stomata, gitu, ya. Sama di sini pun ada. Cuman bedanya kalau di monokotil stomatanya di dua sisi, atas dan bawah itu ada stomata. Tapi kalau di dikotil atas tidak ada stomata, tapi bawah saja yang ada stomata. Oke. Posisi xilem dan floem itu xilem di atas, floem di bawah, ya, xilem dan floem, CF, ya, sifat. Terus kalau apalagi yang membedakannya, ya, kalau di bagian monokotil itu di sini ada selubung, selubung sel parenkim, atau kita sebut sebagai seludang pembuluh. Oke. Gitu, ya, membedakannya. Tapi kalau di sini tidak ada. Di sini hanya ada sklerenkim saja. Ya, jadi yang membedakan antara dikotil dan monokotil itu adalah dilihat dari mesofil dan letak stomatanya. Oke. Nah, di tadi, ya, ada stomata, ya. Stomata itu bentuknya, ya, kayak mata. Kayak gini, ya. Sorry. Jadi ada dua ini. Dia bentuknya kayak mata.
Hemata fungsinya untuk keluar masuknya udara. Nah, lokasinya di epidermis, gitu ya. Dia akan membuka ketika harus memasukkan oksigen, memasukkan karbon dioksida dan mengeluarkan oksigen, tapi akan menutup ketika udaranya terlalu panas. Karena kalau misalnya dia terbuka, sematanya terbuka, maka penguapannya atau pelepasan air di tumbuhannya akan semakin banyak. Gitu ya. Kalau bunga mungkin bisa dilihat ya, bunga itu organ betinanya adalah karpel, sedangkan yang jantannya stamen gitu. Atau kita bilang benang sari ya, dan putih. Terus ada mahkota bunga, ini mahkota, dan kelopak, ini mahkota. Ini bagian yang utamanya dari bunga. Bedanya apa bunga di monokotil dan dikotil? Kalau bunga monokotil itu bagian bunganya jumlahnya kelipatan 3, tapi kalau dikotil itu kelipatan 4 atau 5. Kalau biji tadi sudah sih sebetulnya itu bagian-bagian biji. Intinya kalau keping biji itu kotiledon, dan ada bagian-bagian tadi yang sudah disebutkan sama Ustazah ya, ada radikula, plumula, epikotil, hipokotil. Nah, ini tipe-tipe perkecambahannya juga ya. Ada hipogel dan epigel. Kalau hipogel berarti bijinya masih tetap di bawah, kalau epigel itu bijinya ikut ke atas. Nanti boleh ya ini diisi apa bedanya dikotil dan monokotil sesuai dengan apa yang sudah dijelaskan. See you again. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.